memberikan bantuan sebanyak 3 juta per orang. Rame kemarin, sopir angkot merasa dipotong 200.000 deh oleh oknum-oknum tertentu. Untuk itu sopir-sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya. Saya akan menyiapkan 200.000 lagi sebagai uang pengganti. Tetapi untuk oknum yang melakukan pemotongan, Anda nggak bisa tenang. Saya tetap bahwa proses hukum harus berjalan karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme. Dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi. Heboh, Kang Deddy kembali ngamuk. Ya, karena bantuan THR dari Kang Deddy untuk supir angkot telah dicatut oleh para oknum. Dan hebatnya, tidak perlu menunggu waktu lama, Kang Deddy langsung bertindak cepat dan langsung memintai keterangan dari para supir angkot. Bapak namanya siapa? Emen Pak. Udah berapa lama jadi sopir angkot? Dari zamannya setor 10.000 Pak, sekarang udah 150.000. Berarti store 10.000 itu tahun 97. Pak. Hah? 95. Iya 95, 96. Ya. Karena tahun 95, 96 tuh booming angkot, Pak. Angkot booming. Iya, bukan Pak. Angkot booming, diminati orang, Ya. kemudian trayek-trayeknya Ya. tuh dolar, laku. Iya Pak. Sopir angkot zaman Nah. itu zaman gagah-gagahnya, Pak. Penghasilan Ya. seharinya Bapak dapat berapa? Buat paling dapat 70.000 dalam 2.000 Pak. Jadi ayeuna teh supir atoh tapi nu boga angkotna riweuh. Iya Pak. Gara-gara kamu gara-gara kamari Pak. Ya karena mendadak riweuhna, kenapa kemarin riweuhnya? Nah, kan di Bapak sekian. Heeh. Beja nama keikhlasan Pak, ayo ikhlasnya dipatok. Oke. 1.000. Dari saya itu gini, ini kan bantuannya bukan bantuan dari saya. Satu Ya. adalah bantuan dari Bank Jabar Peduli. Kedua bantuan dari Baznas, ya kan? Total nilainya adalah 1 juta dalam bentuk uang, 500.000 dalam bentuk paket makanan pokok, kan gitu loh Pak. Ya benar Pak. Terus emang yang terjadi seperti apa yang terjadi? Kalau saya pribadi Pak, terima kasih banyak Pak. Seumur hidup saya jadi supir angkot, baru kali ini Pak dapat duit dari pemerintah. Nah sekarang bagaimana, kan uang dari insentif Bank Jabar Peduli dari Baznas itu kan uang 1 juta dengan nilai barang 500. Iya. Nah yang terjadi di lapangan seperti apa? Yang terjadi gini Pak, menamakan uangnya dari 1 juta Pak ya. Bilangnya yang mungut itu keikhlasan, tapi keikhlasannya itu ditarget Pak 200.000. Oke, berarti dipotong 200.000. Iya Pak. Yang motongnya siapa? Itu Pak dari Dishub sama KKSU. Yang terjadi kemarin bagaimana mekanik? Mana Pak? Saya kan waktu itu minta langsung bertemu dengan para sopir angkot langsung. Tetapi kan hanya perwakilan katanya, nanti ada penyerahan langsung. Nah kemudian yang terjadi, Cuma ketemu orang bermuncang Pak. terus yang terjadi seperti apa yang terjadi? Yang terjadinya ya begitu Pak, pemotongan 200.000 doang, pemotongan 200.000 doang Pak. Yang motongnya siapa? Ini dari Dishub, Organda, ASU buat Dishub yang sama KKSU. KKSU itu pengurus jalur Pak. Jadi yang motongnya di sub Organda KKSU. Ya. KKSU teh naon KKSU teh? Kelompok subunit Pak, jadi bawahannya Organda Pak. Oh bawahan. Tapi bukan pegawai di sub. Bukan, itu mah Organda mah orang-orang biasa di jalan. Jadi dipotong oleh pegawai di sub Organda. Di subnya di sub provinsi. Di sub Kabupaten Bogor. Ada oknumnya. Kemudian seorangnya 200.000. Iya, 200.000. Kalau 200.000 kali 500 lumayan Pak, 100 juta. Iya Pak, makanya anak-anak yang bertanyakan yang itu Pak. Jadi buat apa uangnya gitu kan, kalau kita tahu jelasnya ya apa-apa. Ya uang. Nah itu penjelasannya uangnya dikemanain katanya. Nggak tahu Pak, kalau kita cuma dipinta aja 200.000 gitu. Bapak nyerahin. Nyerahin Pak semuanya. Saya aja komunitas ada 20. Nyerahin 4 juta ke KKSU dulu, kata KKSU buat Dishub, buat Organda, KKSU 3. Bapak tahu siapa yang KKSU yang nerimanya?
Tahu Pak, bahkan ketuanya. Ketuanya KKSU. Siapa Bapak ketua KKSU Bapak yang terima uang itu? Pak Nandar. Pak Nandar. Berarti itu premanisme, Pak? Iya, maksudnya ke situ Pak. Nah, nanti Bapak kalau kemudian saya proses, saya minta polisi nangkep orang-orang yang motonginnya, Bapak bersedia jadi saksi? Iya. Oh siap ya. Ya udah kalau saya aja Pak. ya udah pokoknya saya ya udah saya backup. Saya gubernur yang backup. Iya, gitu. Ya kalau saya sih udah, saya mau minta proses ini, proses hukum aja Pak. Dan setelah mengetahui keterangan dari para supir angkot tersebut, Kang Deddy langsung memberikan pernyataan tegas dan telah memberikan ancaman mengerikan pada para oknum tersebut. Rame kemarin, sopir angkot merasa dipotong 200.000 deh oleh oknum-oknum tertentu. Nah, begini, saya akan melakukan dua hal. Pertama, 200.000 itu berarti bagi mereka. Artinya bahwa bisa untuk mencukupi kehidupan selama 4 hari loh. Ibu-ibunya masak senilai 50.000 per hari. Jadi 4 hari lumayan. Untuk itu sopir-sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya. Saya akan menyiapkan 200.000 lagi sebagai uang pengganti. Tetapi untuk oknum yang melakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda nggak bisa tenang. Saya tetap bahwa proses hukum harus berjalan karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme, dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi. Nah, untuk itu yuk kita jalan dua-duanya. Aspek hukum saja berjalan, tidak akan bisa mengembalikan uang 200.000, tapi 200.000 dikembalikan oleh saya, dan kemudian yang hukumnya tetap berjalan. Itu namanya. Dan atas respon cepat, tegas, dan serius dari Kang Deddy tersebut, kini masalah tersebut langsung tuntas. Dari mulai kemarin diinterogasi oleh Pak Deddy dan sampai hari ini, alhamdulillah udah clear bahwa tidak ada pungutan apapun, bahwa ada pungutan apapun dikembalikan kepada supir yang merasa dipungut dengan jumlahnya seluruh supirnya dengan 11 juta tujuh Pak Deddy. Ya, makanya dikembalikan nih hari ini. Tadi saya udah ngumpul sama Organda, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Dinas Perhubungan Jawa Barat, serta KSU sendiri. Makanya untuk itu tolong Pak Deddy kumpul di dari yang kemarin diralat Pak Deddy itu tidak benar. kumpul kan ya. Sekarang aja ya. Oke, siap. Antun nuhun Pemen. Terima kasih Pak Deddy, gitu informasinya Pemen dari seksi. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengar langkah hebat Kang Deddy ini? Teman-teman seneng nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Kang Deddy Mulyadi. Saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersedia mengeluarkan uang berapapun demi kepentingan rakyat Jawa Barat. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.